Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proses produksi bersih dari cuka apel. Perkenalkan, nama saya Anissa Lina Reksa Putri. Perkenalkan, nama saya Agit Zulfiya Rahmawati. Nama saya Fauzan Disa Putra. Nama saya Melda Alfiani Tarigan. Nama saya Muhammad Farkas Sumarki. Pemanfaatan apel menjadi cuka apel dilakukan berdasarkan survei peningkatan apel impor yang diperoleh dari data FAO tahun 2004, di mana Indonesia memiliki jumlah data impor apel yang cukup tinggi. Untuk itu, perlu dilakukan suatu upaya pemanfaatan apel, yakni memproduksi cuka apel. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat untuk mengkonsumsi minuman hasil fermentasi. Maka alternatif pemanfaatan apel yaitu dibuatnya cuka apel yang memiliki banyak khasiat. Apa itu cuka apel? Cuka apel adalah produk yang berasal dari hasil fermentasi cider apel. Produk ini dibuat melalui fermentasi alkoholik sari apel diikuti fermentasi asetat. Produk ini mengandung tidak kurang dari 4 gram asam asetat dalam 100 cm kubik. Jika dikonsumsi, cuka apel dapat menimbulkan rasa asam yang segar dan dapat memulihkan kesehatan badan karena memiliki kandungan antioksidan atau sumber serat paling baik, bebas kolesterol dan lemak. Selain itu, cuka apel tahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Berikut merupakan contoh dari gambar olahan industri cuka apel. Adapun diagram alir industri cuka apel sendiri, buah apel memiliki penyimpanan yang relatif singkat. Oleh karena itu, kita bisa meningkatkan nilai ekonomis dengan pengolahan menjadi cuka apel. Pengolahan cuka apel bisa dilakukan melalui proses fermentasi yang nantinya akan menghasilkan limbah industri. Nah, berikut ini kami juga akan menjelaskan mengenai penerapan produksi bersih dari limbah cuka apel. Proses produksi cuka apel dilakukan dengan penyaringan dengan kain saring. Selanjutnya, yaitu melakukan fermentasi alkohol. Kemudian melakukan penyaringan screen 100 mes. Dilanjutkan dengan fermentasi asetat, kemudian melakukan penyaringan kembali dengan kain saring, kemudian penyaringan screen 150 mes, dilanjutkan dengan pengendapan, kemudian pembotolan dan pasteurisasi, yang terakhir yaitu pelabelan dan pengemasan. Berikut merupakan video proses pembuatan dari cuka apel. Untuk mendapatkan sari apel, buah apel ana harus diparut dulu. Semua bagian apel ikut diparut. Tidak ada yang dibuang sama sekali. Supaya kuman-kumannya mati, rebus parutan apel sampai mendidih. Saatnya menyaring. Penyaringan untuk memisahkan sari apel dengan ampasnya. Harus dilakukan 2 kali ya, supaya mendapatkan sari apel yang maksimal. Ini sari apel yang sudah disaring. Untuk membuat cuka apel harus ditambahkan gula. Gula akan menjadi bahan makanan bagi bakteri ragi. Dinginkan sari apel yang sudah dicampur gula. Kemudian masukkan ke dalam jerigen ini. Setelah ditambahkan ragi, sari apel didiamkan selama 2 minggu. Pada proses fermentasi, dihasilkan CO2 atau karbon dioksida. Setelah fermentasi selesai, sari apel masih harus didiamkan sampai 2 minggu. Pada proses ini sudah menggunakan oksigen atau aerob. Di masa aerob inilah semua nutrisi apel berubah menjadi asam. Inilah yang disebut cuka apel. Setelah itu, tinggal isi ke dalam botol. Jangan sampai kelewatan ya. Kemudian lanjut dengan proses pasteurisasi supaya cuka dan botolnya benar-benar bebas kuman. Panaskan cuka dan botolnya memakai uap air. Tahap terakhir adalah pengepakan. Untuk mendapatkan sari apel. Ini
Dari industri cuka apel dapat menghasilkan limbah industri, dan dalam limbah industri tersebut dapat kami lakukan penerapan produksi bersih. Jenis limbah pertama adalah limbah cair sisa pencucian bahan. Penanganan konvensional adalah pembuangan langsung pada tempat buangan akhir limbah sisa cair tersebut. Tapi dengan alternatif penerapan produksi bersih, kami dapat melakukan penghematan penggunaan air dengan tidak menggunakan air yang mengalir. Selain itu, kami juga dapat mengelola air pencucian sebelum dibuang. Kedua adalah limbah cair sisa penyaringan fermentasi alkohol. Penanganan konvensional untuk limbah ini adalah penampungan dalam bak untuk pengolahan lebih lanjut. Alternatif penerapan produksi yang kami dapat lakukan adalah penggunaan limbah cair untuk pencucian awal. Yang ketiga adalah limbah cair sisa penyaringan fermentasi asetat. Penanganan konvensionalnya adalah penampungan dalam bak untuk pengolahan lebih lanjut. Tetapi alternatif penerapan produksinya dapat kami lakukan adalah penggunaan limbah cair untuk pencucian awal. Yang keempat adalah limbah cair sisa endapan produk akhir. Penanganan konvensionalnya adalah penampungan dalam bak untuk pengolahan lebih lanjut. Alternatif penerapan produksi bersih yang kami dapat lakukan adalah melakukan daur ulang menjadi cuka apel dalam bentuk kapsul. Untuk jenis limbah selanjutnya adalah limbah padatan berupa batang dan kulit apel. Penanganan konvensionalnya adalah pembuangan langsung pada tempat buangan akhir, tetapi dengan alternatif penerapan produksi bersih, kami dapat mengelola menjadi pupuk organik atau menggunakan untuk pakan ternak. Dan limbah yang terakhir adalah limbah padatan sisa botol, kardus, dan label yang rusak. Penanganan konvensionalnya adalah pembuangan langsung pada tempat pembuangan akhir. Tapi alternatif penerapan produksi bersih yang kami dapat usulkan adalah mengurangkan material pada produk. Untuk perhitungan biaya produksinya, ada beberapa alternatif produksi bersih yang dapat dilakukan. Yang pertama dapat melakukan penghematan air pencucian, yang dimana teknisnya hanya memerlukan instalasi aliran air, yang dimana dalam periode 1,1 bulan, keuntungan yang diperoleh sekitar Rp14.550. Dan dampaknya terhadap lingkungan yaitu terjadi perubahan BOD dalam jumlah yang sedikit. Yang kedua ada pengolahan endapan cairan pada proses pengendapan cuka, yang dimana teknisnya ini membutuhkan keterampilan khusus walaupun hanya menggunakan teknologi yang sederhana. Yang dimana pula dalam jangka waktu 1 bulan akan diperoleh keuntungan sebesar Rp13 juta. Yang dimana ini berdampak pada lingkungan yaitu terjadi pengurangan BOD dalam jumlah besar karena cairannya bersifat kental. Yang terakhir ada pengelolaan apel sisa penyaringan. Teknis dari pengelolaan ini tidak merubah sama sekali proses pembuatan cuka apel. Dalam periode waktu 1,2 bulan juga akan diperoleh keuntungan sebesar Rp68.000. Dari pengelolaan ampas apel ini tidak termasuk dalam limbah berbahaya. Oleh sebab itu, demikian presentasi dari kelompok 2 yang membahas mengenai produksi bersih pembuatan cuka apel. Jika ada kurang salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.